Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa madrasah akhlak. Berpuasa sama-sama kita ketahui memang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi jangan lupa, di dalam ayat perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sudah menitipkan di ayat tersebut tentang yang berkaitan tentang masalah akhlak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa dan umat-umat sebelum kalian. Untuk apa fungsi Allah wajibkan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di antara takwa di dalamnya ada namanya akhlak. Bagaimana kita berpuasa, buahnya kita bisa keluar dari tarbiyah, madrasah, pendidikan, lingkungan bulan Ramadan menjadi orang yang berakhlak. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mensabdakan kepada kita, kalau ada orang mengganggumu dan engkau sedang berpuasa, katakan ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ini tarbiyah. Pendidikan Nabi mengajarkan kepada kita jangan terprovokasi, jangan membalas kejelekan orang dengan kejelekan. Di luar bulan Ramadan saja kita tidak diperbolehkan, apalagi di bulan Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di saat kita ini berpuasa, maka para ulama sampai mengajarkan kepada kita untuk bagaimana berpuasa juga untuk kita menjaga lidah kita. Bahkan kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita di saat kita berpuasa di bulan Ramadan, maka pahala puasa itu akan hilang. Dan sekali lagi ini pendidikan masalah akhlak. Kita diperintahkan menjaga lidah kita daripada berbohong, daripada menggunjing, daripada mengadu domba, daripada sumpah palsu, daripada berkata kosor, berkata kasar, yang lain-lainnya, maka itu harus dijaga. Kemudian juga mata, kita diperintahkan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semua anggota tubuh kita diperintahkan untuk dijaga, dan ini masalah akhlak. Begitu juga akhlak ini pun dibangun agar kita memaksimalkan waktu di bulan Ramadan dengan baik. Karena termasuk akhlak yang tidak baik, orang masuk bulan Ramadan hanya dipakai untuk tidur saja. Ada sebagian orang masuk bulan Ramadan dipakai untuk tidur. Tidak tahu benar atau tidak, Al-Fakir saya pernah mendengar ada orang setelah sholat subuh tidur. Bangun-bangun jam 2 siang. Kemudian bangun sekadar berwudu, sholat duhur, tidur lagi. Bangun-bangun jam 6. Bangun untuk berwudu, sholat asar, buka puasa, sholat maghrib, tidur lagi. Bangun-bangun jam 4. Ambil air wudu, sholat isya, kemudian sahur, sholat subuh, dan seperti itu lagi. Dan ini orang yang namanya tidak memahami di bulan Ramadan adalah pendidikan akhlak. Agar kita bisa berakhlak dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan untuk dimaksimalkan dengan baik, untuk mengisinya dengan kebaikan. Dan akhlak itu juga tercerminkan dari segi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Bagaimana di bulan Ramadan tadi kita diperintah untuk bersabar, untuk menahan daripada orang-orang yang menghina kita, menfitnah kita, menggunjing kita. Kita diperintahkan untuk juga bersabar di dalamnya. Dan ini sekali lagi berkaitan tentang masalah akhlak. Dan akhlak tidak hanya berbicara tentang akhlak yang berkaitan masalah sabar saja. Tapi di sana ada akhlak yang sering kita lupakan, adalah akhlak kita membantu orang lain. Akhlak membantu orang lain ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Di bulan Ramadan ini jangan lupa kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan salah satu keutamaan orang mengeluarkan zakat berkaitan masalah akhlak, yaitu agar kita peduli kepada orang lain, membantu orang lain. Bahkan disunahkan, di saat kita mengeluarkan zakat, bukan hanya kita titipkan kepada orang, baik itu di masjid, atau satu lembaga, atau di satu madrasah, untuk nanti disalurkan kepada 8 golongan, atau kepada fakir miskin. Tapi lebih daripada itu, saking kita agar bisa memiliki akhlak di bulan Ramadan ini adalah kita disunahkan di saat kita memberikan zakat, kita sendiri yang memberikannya. Apa hikmahnya? Agar kita melihat ternyata orang fakir ini, orang miskin ini butuhnya bukan hanya beras. Dia ternyata butuh uang untuk SPP anak-anaknya, untuk beri lauk untuk makannya.
ternyata gentengnya ada yang bocor, ternyata atapnya, ternyata ada ini dan itu macam-macamnya, maka dengan kita menanamkan akhlak yang baik, peduli, termasuk tadi di saat kita mengeluarkan zakat, kita yang disunahkan untuk memberikannya, dan ini madrasah, pendidikan akhlak di bulan Ramadan. Maka mari kita bangkitkan di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan diri. Bukan hanya berpuasa, hanya menahan dari segala sesuatu mengatakan puasa, dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, atau kita hanya pakai untuk tidur saja, tapi ini madrasah di bulan Ramadan untuk kita menanamkan akhlak di dalamnya. Akhlak kepada Allah dengan kita sholat di awal waktu, kemudian sholatnya berjamaah, kemudian di masjid, sholatnya kita berusaha khusyuk. Akhlak diantaranya juga kepada manusia. Kita lebih peduli, membantu orang. Jangan nunggu orang datang kepada kita untuk minta tolong, tapi kita yang mendatanginya. Kalau perlu di bulan Ramadan kita catat siapa orang yang akan saya bantu. Tentunya dengan kadar kemampuan kita. Maka siapa orang yang bisa menanamkan akhlak di bulan Ramadan ini, maka itulah orang yang sukses sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang sukses yang terdidik di bulan Ramadan dengan akhlaknya, dan keluar daripada bulan Ramadan menjadi orang yang berakhlak yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.